Untuk menegakkan sebuah kedaulatan suatu negara, kita harus mempunyai dukungan fiskal, dukungan finansial yang cukup. Debat capres, kita menyaksikan bahwa para capres itu punya target, malahan hanya untuk anggaran pertahanan aja bisa di angka 2% dari PDB kita. Kemudian kalau kita bicara tahun 64 misalkan, saat kita ada konfrontasi dengan Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deskripsi Channel. Kita kembali lagi dengan saya Arif dalam segmen Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Di episode kali ini kita akan sedikit mengurai korelasi antara pajak dengan kedaulatan kita. Dalam tema ini kita akan membicarakan bagaimana pajak berkorelasi sangat erat dengan ketahanan nasional atau kedaulatan sebuah negara. Lebih jauh kita akan membahas peran pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam ketahanan fiskal kita. Dan tentu itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana peran pajak dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Sahabat Arif Bijak sekalian, patut diketahui bahwa ketahanan fiskal itu setara atau sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Ini sangat logis karena untuk menegakkan sebuah kedaulatan suatu negara, kita harus mempunyai dukungan fiskal, dukungan finansial yang cukup. Kondisi ini berlaku di hampir semua negara, terlebih negara demokrasi yang mendasarkan pembiayaannya, mendasarkan untuk biaya-biaya pembangunannya terhadap penerimaan pajak. Makanya kita jangan main-main soal pengelolaan pajak, karena memang pajak merupakan sumber pembiayaan yang berkesinambungan dan juga tidak menimbulkan efek atau dampak di belakang hari. Tentu ini berbeda dengan misalkan sumber penerimaan dari sumber daya alam misalkan. Tentu itu akan menimbulkan ekses atau dampak yang tentu akan mengganggu lingkungan kita begitu. Jadi ini merupakan instrumen pembiayaan yang betul-betul aman. Nah, sebelum membahas kaitan pajak dan kedaulatan negara melalui ketahanan fiskal, kita akan bahas kedaulatan itu apa sih gitu. Jadi kalau kita bicara kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang melekat pada suatu negara. Jadi negara itu dikatakan berdaulat apabila mampu mengatur semua urusannya sendiri. Tentu kalau kita bicara semua urusannya sendiri itu tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa 100% dalam mengambil kebijakannya tanpa tentu mempertimbangkan faktor-faktor di luar negara itu, karena memang ini kita sudah hubungan antar negara, sudah ada hubungan bilateral, kemudian hubungan multilateral dan segala macamnya, sehingga dalam proses pengambilan sebuah kebijakan tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor itu tadi. Tapi ketika kita memang betul-betul berdaulat, maka semuanya dari pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal tadi akan kembali kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk menentukan langkah yang memang harus diambil untuk kebaikan bangsa kita. Dalam UUD 1945 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan disebutkan, yaitu di pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita bicara kedaulatan berada di tangan rakyat,
ini tentu linier dengan arti dari demokrasi itu sendiri, karena kita memang negara kita menganut paham demokrasi bahwa semua berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, ini tentu ketika kita bicara kedaulatan, maka tadi rakyat sumbangsihnya, operasional pembiayanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dikembalikan sebesar-besarnya untuk rakyat. Kedaulatan negara ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Untuk menjaga kedaulatan sebuah negara mutlak diperlukan pertahanan. Dan dalam rangka menjaga pertahanan negara tentu ada belanja-belanja, baik itu untuk personel TNI maupun untuk alutsista, dan baik itu sebagai pengadaan maupun perawatannya. Tentu itu kaitannya dengan bagaimana agar kedaulatan negara kita bisa tetap kita jaga. Nah, kalau kita bicara anggaran yang diperuntukkan dalam belanja pertahanan dan juga keamanan, tentu kita bisa melihat APBN di tahun 2023 bahwa di situ dijelaskan bahwa untuk belanja pertahanan itu di angka 134 triliun. Kemudian untuk ketertiban dan keamanan di angka 182 triliun. Nah, kalau kita lihat untuk Kementerian Pertahanan sendiri di tahun 2023 itu dia di top 1 lah untuk anggaran terbesar sebuah kementerian. Kemudian disusul dengan Kementerian PUPR di angka 125,2 triliun, dan juga adalah kemudian yang ketiga adalah kepolisian di angka 111 triliun. Sehingga kalau kita akumulasi untuk pertahanan dan juga keamanan, yang dalam hal ini kita mengasosiasikan kepolisian sebagai yang bertugas untuk menjaga keamanan, itu di angka 245 triliun. Nah, ini tentu angka yang cukup besar dibanding dengan APBN kita. Namun apakah itu sudah maksimal? Saya kira belum ya, karena kalau dibanding dengan PDB kita itu masih di angka sekitar 1,25%. Ini kita bicara pertahanan dan keamanan. Nah, sedangkan kalau kita simak dalam debat capres, kita menyaksikan bahwa para capres itu punya target malahan hanya untuk anggaran pertahanan aja bisa di angka 2% dari PDB kita. Nah, kalau kita bicara PDB di angka 20.000 lah, let's say, kita mudahnya 20 triliun, maka anggarannya harus di angka sekitar 400 triliun. Tentu kalau sekarang di 2023 di angka 134 triliun, kemudian di tahun 2024 hanya naik sekitar 5 triliun di dalam APBN 2024, yaitu di angka 139 triliun. Tentu ini masih sangat jauh dari angka yang diperdebatkan di dalam Pilpres itu, yaitu sekitar 2% dari PDB, yang kalau kita hitung ya kisarannya di angka 400-an triliun. Tentu ini tidak bisa lepas dari ruang fiskal yang memang tidak begitu luas yang dimiliki oleh negara kita. Kalau kita simak dari perdebatan debat capres ketiga di beberapa waktu yang lalu, kita menyimak bahwa ada yang masih belum dapat dicapai oleh negara kita, yaitu adalah salah satunya adalah minimum essential force. Nah, itu merupakan proses modernisasi alutsista negara kita. Nah, ketika ada perdebatan soal itu kan Bapak Menhan kita menyatakan, dalam hal ini Capres menyatakan bahwa
hal itu disebabkan oleh COVID yang kemudian ada penggeseran alokasi untuk penanganan COVID. Nah, itu membuktikan atau menunjukkan bahwa ruang fiskal kita itu tidak begitu lebar, sehingga ketika ada tekanan-tekanan seperti COVID beberapa tahun yang lalu, di tahun 2020 itu, kemudian harus ada refocusing untuk memenuhi apa yang utama saat itu menjadi kebutuhan. Sebelum kita membahas soal bagaimana memenuhi, merawat alutsista, modernisasi alutsista, kemudian juga untuk SDM pasukan kita, kita akan bahas dulu nih berkaitan dengan fiskal itu sendiri. Jadi fiskal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Mungkin kalau zaman sekarang ya menteri keuangannya lah, begitu kira-kira. Nah, di Indonesia istilah kebijakan fiskal itu merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan juga pendapatan pemerintah. Nah, kalau kita bicara pendapatan negara, di dalam APBN kita kurang lebih 80% berasal dari perpajakan. Nah, ketahanan fiskal sebuah negara dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan negara, baik itu yang bersumber dari perpajakan maupun dari sumber-sumber non pajak. Begitu. Kalau kita bicara untuk menutup anggaran ketahanan, anggaran pertahanan kita, anggaran keamanan kita dengan hutang, tentu ini akan menjadi masalah, akan menimbulkan masalah baru begitu. Karena biasanya, ini saya bilang biasanya ya, bahwa utang, terutama utang luar negeri itu selalu ada dampak ikutannya lah gitu. Kalau bahasa ininya selalu ada dimungkinkan intervensi dari pemilik utang itu, pemberi utang itu kepada negara yang menerima utang. Saya tidak tahu ya kalau sekarang, mungkin sekarang sudah semakin baik, sudah semakin transparan. Tapi kalau kita berkaca pada tahun 1950, ketika pemerintah AS, Amerika Serikat bersedia meminjami 100 juta dolar kepada negara kita, mereka menuntut kita untuk mengakui dan mendukung pemerintahan Bao Dai di Vietnam. Karena tuntutan itu tidak segera kita penuhi, pencairan dari hutang yang 100 juta dolar itu pun menjadi ditunda. Itu salah satu contohnya, dan ini contoh di masa lampau. Kemudian kalau kita bicara tahun 64 misalkan, saat kita ada konfrontasi dengan Malaysia, Amerika Serikat juga mengaitkan pencairan pinjaman dengan syarat kita harus mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Tentu ini saya tidak mau mengatakan bahwa pasti ketika pinjaman luar negeri itu pasti akan ada kemungkinan untuk si pemberi pinjaman itu mengintervensi kedaulatan kita, mengintervensi kebijakan-kebijakan yang ingin kita ambil, yang ingin suatu negara ambil. Jadi biasanya seperti itu, dan ada contoh di masa lampau. Nah, sampai sini mudah-mudahan sahabat Arif Bijak sudah tahu korelasi antara tadi pajak dan juga dengan kedaulatan kita. Jelas sekali bahwa anggaran untuk pembiayaan negara apapun dalam menjaga kedaulatan negara. Bagaimana agar pendapatan negara bisa dikelola dengan baik? Tentu diperlukan ketahanan fiskal yang baik. Bahkan kalau bisa, pendapatan pajak ini makin besar dan bisa secara mandiri untuk membiayai semua keperluan untuk mengurus negara ini. Sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tonton terus Arif Bijak di deskripsi channel, dan sampai jumpa di episode-episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.